Kemarin gue sempat ngebahas Menteri Keuangan yang baru di channel gue, Pak Purbaya, dan jelasin secara sederhana keputusannya, yaitu mindahin uang 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Ya idenya gue suka, tinggal gimana pengawasannya dan apakah dampaknya bisa benar-benar memutar roda perekonomian atau tidak ya. Itulah yang perlu kita awasi bersama. Dan kita juga tahu selama 1 bulan lebih beliau menjabat ada banyak gebrakan yang menarik atensi publik ya, bukan cuma publik, bahkan perhatian pejabat yang lain gitu. Misalnya dia mau ngejar 200 penunggak pajak yang totalnya 50-60 triliun, insentif PPh 21 buat pekerja padat karya dengan gaji 10 juta, memperpanjang insentif PPh final UMKM 0,5% sampai tahun 2026 kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai gebrakan beliau tersebut ada satu gebrakan yang menarik banget buat gue ya, dan sesuai dengan concern kita beberapa video sebelumnya, yaitu tentang keputusan untuk tidak menaikkan CHT atau cukai hasil tembakau dan harga jual eceran atau HJE di tahun depan. Kenapa demikian? Karena seperti yang gue bilang sebelumnya dan diamini juga sama Pak Purbaya, kenaikan cukai yang dari tahun ke tahun makin tinggi ini justru nggak ngasilin efek yang signifikan karena prevalensi perokok ya segitu-segitu aja. Malah di saat yang sama dari 2015 sampai 2024 sebanyak 67.000 buruh rokok SKT kehilangan pekerjaannya. Artinya tujuan kesehatan publik nggak tercapai, kesejahteraan buruh rokok pun makin terancam ya kan. Dari sini gue mau jelasin kenapa keputusan beliau ini tepat, terlebih dalam pemberantasan rokok ilegal dan perlindungan pekerja di industri ini. Dan gue yakin Pak Purbaya ngeluarin kebijakan ini bukan karena pro industri rokok ya, tapi mikir holistic impact-nya seperti apa. Jadi di sini gue pengen kita semua sama-sama ngerti, bisa loh tujuan ngurangin perokok itu tercapai, tapi di satu sisi tetap kita memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan kesinambungan hidup para pekerjanya. Sesuai kata beliau gitu. Jadi jangan sampai kita membunuh industri rokok, tapi belum jelas yang menampung ratusan ribu pekerja atau bahkan mungkin jutaan itu siapa gitu. Dan misalnya industri ini ambruk di tengah kondisi ekonomi yang segini rapuhnya, siapa yang bisa jamin ada yang masih bisa berdiri? Jelas itu tetap jelas dan utuh, lelayang itu terus terbang dan rapuh. Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang pilu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang biru, ini tentang... Oke, sebetulnya apa yang dilakukan Pak Purbaya ini sejalan dengan keresahan para petani, pekerja, dan pelaku industri rokok. Mereka udah mendorong moratorium CHT beberapa bulan sebelumnya. Nah, moratorium CHT ini adalah penundaan sementara buat cukai hasil tembakau. Buat yang belum tahu, sejak tahun 2012 hingga 2022, tarif cukai rokok itu naik total sekitar 108,6% lah. Berarti ya rata-rata kenaikan tahunannya itu sekitar 10,8%. Tahun 2020 jadi kenaikan tertingginya, ya kan, secara tahunannya itu 23%. Nah, buruh-buruh tembakau ini pengen seenggaknya dalam 3 tahun ke depan itu kenaikannya ditunda dulu tuh, karena mereka mempertanyakan tujuan dari kenaikan cukai rokok itu sendiri. Basically ada 4 tujuan utama, yaitu menekan konsumsi, meningkatkan penerimaan negara, menjaga keberlangsungan industri legal, dan mengendalikan peredaran produk ilegal. Ya kita objektif aja lah, selain meningkatkan penerimaan negara, 3 tujuan yang lain itu kan gagal ya. Menekan konsumsi enggak, ngejaga keberlangsungan industri juga enggak, ngendaliin rokok ilegal apalagi, kayak gue bahas di channel gue sebelumnya. Makanya para buruh pengen pemerintah itu evaluasi lagi soal CHT ini. Bahkan salah satu pemimpinnya bilang mereka setuju banget rokok itu dikendalikan, tapi jangan sampai regulasi yang banyak ini nggak dibarengin dengan mitigasi yang mendalam dan tepat sasaran. Karena selama ini kan selalu kayak gitu ya kan, aturannya dibikin terus ya udah dilepas aja, itu pelaksanaannya, pengawasannya, bagaimana aturan ini berlangsung atau tidak, itu nggak dipikirkan mana-mana. Nah, alasan lain kenapa moratorium CHT ini perlu didengarkan adalah dampak pekerja dan ekonominya. Seperti yang kita tahu, rokok ini jadi industri yang udah settle gitu, udah nyerap jutaan tenaga kerja dari hulu ke hilir, mulai dari petani sampai buruh pabriknya sampai warung-warungnya. Ya mungkin kalau kita totalin sekitar 6 jutaan lah. Problemnya mayoritas pekerja rokok ini nggak tahu nih kalau misalkan mereka nggak kerja di industri ini, mereka bakal ngapain lagi. Dan nggak pernah ada dilatih untuk melakukan hal yang lain kan. Apalagi kebanyakan dari buruh tembakau ini ya lulusan sekolah SD, SMP, dan lain sebagainya. Nah belum lagi mereka juga jadi tulang punggung keluarga. Dan ini yang harus dipikirkan, di shifting kemana kalau misalnya ini semua runtuh. Dan itu jadi pekerjaan pemerintah selanjutnya kalau gagal menjaga stabilitas industri ini berkembang gitu. Dan bisa lo menjaga industri ini tetap settle, tapi jumlah perokok itu dikendalikan ya dengan aturan yang tegas tadi gitu. Bukan dengan menambah aturan yang sebenarnya sudah memberatkan tapi tidak berdampak sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, ketika sumber pendapatan ini hilang, ekonomi juga bakal terdampak. Ini juga yang jadi concern-nya Pak Purbaya. Karena dia belum lihat nih ada program lain yang bisa jadi safety net buat para pekerja ini. Di kuartal 1 tahun 2025 ya, BPS nyatat sektor pengolahan tembakau itu kontraksinya sebesar min 3,77%. Dan ini berbanding terbalik dengan periode sebelumnya yang pertumbuhannya mencapai 7,63%. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat lah, rokok gudang garam gitu, sepanjang 2024 laba bersih mereka tuh anjlok 81% dari 5,3 triliun menjadi hanya 981 miliar. Pendapatannya tuh turun 17% dari 119 triliun kalau nggak salah sampai ke 99 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa industri tembakau itu tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kondisi ini bukan cuma angka di atas kertas, teman-teman. Di Jawa Timur misalnya ada 54.000 buruh rokok yang terancam kehilangan pekerjaannya akibat tekanan regulasi terhadap industri ini. Bayangin di seluruh sektor aja, kita itu lagi ngalamin jumlah PHK terbesar dalam beberapa tahun. Sampai bulan Mei kemarin itu tercatat ada sekitar 26.000 kasus PHK. Bahkan kita berpotensi nyentuh angka 280.000 kasus PHK di tahun ini. Akhirnya ketika kebijakan agresif ini tidak dibarengin sama pengawasan yang baik, tujuan yang jelas, tindakan hukum yang tegas ya, nggak dievaluasi dengan benar, maka ekonomi kita yang awalnya aja udah stagnan, berpotensi malah mengalami kontraksi. Otomatis daya beli juga bakal makin turun. Sementara di sisi lain pemerintah nargetin pertumbuhan ekonomi kan 6-8% gitu ya. Apalagi Pak Purbaya benar-benar ngejar 6% gitu. Dan 6% itu selain banyak hal juga butuh stabilitas sektor padat karya untuk mencapai target tersebut, seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya. Kalau kita cari komparasi lah di beberapa negara maju misalnya, kalau di situ kan alkohol ya, industri alkoholnya jadi gede, tapi cukainya emang gede-gedean juga, kan itu yang harus dipertanyakan. Bayangin ketika industri rokok ini goyang, ruang fiskal pemerintah jelas berpotensi untuk mengecil dan bikin defisit APBN membengkak. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau sampai industri ini jatuh ya, ruang fiskal kita juga ikut menyempit, teman-teman. Nah teman-teman, moratorium CHT itu penting karena 3 hal. Pertama, dia bisa ngasih industri jeda buat adaptasi. Kedua, ngurangin potensi PHK massal di tengah target ekonomi 6-8%. Ketiga, menjaga keberlangsungan industri tembakau dan para pekerja di dalamnya. Ibaratnya kebijakan ini tuh kayak ngasih ruang tambahan supaya semua bisa ngikat pinggang lebih kenceng. Yang nggak kalah penting, rokok ilegal, Pak. Karena selain ngerugiin industri rokok yang legal, ini juga berpotensi ngerugiin negara sebesar 97 triliun. Bayangin jumlah sebesar itu hilang. Gitu loh. Ketika semua ini berhasil diatasi dan pekerjanya nggak ditelantarin, gue yakin berbagai regulasi yang mengatur industri ini bisa berjalan dengan efektif. Yang penting kebijakannya tersebut disusun secara adil dan mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk keberlangsungan industri dan kesejahteraan para pelaku di dalamnya, termasuk yang paling utama pekerjanya. Kalau kayak sekarang, orang ya bakal lari lagi, substitusi demand gitu. Orang rokok legalnya makin mahal ya orang beralih ke rokok ilegal. Karena faktanya nggak ada aturan yang keras dan tegas atau pelaksanaan aturan yang bisa ngunci orang untuk nggak berhenti konsumsi gitu. Dan ketika itu terjadi, penerimaan negara juga ikut turun. Nah, tentu ini bukan kondisi yang baik. Dan gue berharap kebijakan Pak Purbaya ini bisa dipertimbangkan buat tahun-tahun ke depan juga. Kenapa demikian? Ya jelas pemerintah di sini nggak bisa asal tembak karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak dan tentu perlu dikaji lagi. Terus industri dan ekosistem juga perlu waktu juga supaya ini semua bisa pulih. Ya jalan tengahnya menurut gue kayak tadi ya, ditunda dulu, ditahan dulu kenaikannya supaya regulasinya bisa diperbaiki lagi, rokok ilegalnya bisa diberantas, barulah dipertimbangkan ke depannya seperti apa. Oke, itu aja dari gue, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.